Di saat prestasi sepak bola nasional menjadi sorotan, Liga Sepak Bola Indonesia juga tengah dirundung kasus pengaturan skor pertandingan. 10 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya bahkan ada nama Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, serta anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto atau Mbah Putih. Meski sini mereka sudah tidak aktif lagi di PSSI, di saat kasus ini masih bergulir, Edi Rahmayadi pun mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Lalu bagaimana kemudian sepak bola nasional ke depannya? Melalui sambungan Skype kita sudah bersama pemerhati sepak bola Justinus Laksana atau lebih kekinian kita panggil dengan Coach Justin. Selamat malam Coach Justin. Malam Maldi. Ya, dengan mundurnya Edi Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI, mungkin kita tidak melihat mundurnya Edi Rahmayadi terlebih dahulu. Kalau melihat persepak bolaan Indonesia sendiri, apa sebetulnya yang harus diperbaiki lebih dulu ini Coach? Yang harus diperbaiki dulu itu dari A sampai Z. Semuanya amburadul. Dan kenapa saya bilang dari A sampai Z? Karena pada saat A tidak jalan, B tidak jalan, itu imbasnya ke C, D, E sampai Z. Yang terutama kita menerapkan sistem top down policy, bukan bottom up. Sepak bola adalah sebuah olahraga yang butuh proses. Kalau Anda melakukan policy top down dalam arti fokus ke timnas, fokus ke liga, jangan lupa dengan pembinaan. Dan itu sama sekali tidak dilakukan. Ini masalah sistem. Kita lihat, kita jangan berandai-andai. Kita lihat 20 tahun terakhir, sudah ada 4-5 ketua yang diganti. Apakah ada perubahan? Nol. 15 tahun Indonesia tidak pernah juara AFF. Level AFF, yo. Terus dari A sampai Z, termasuk dari ketua umumnya sendiri juga ya? Di Piala Asia dan lain-lainnya pun antar klub juga keteteran. Ini kan ada masalah, ada something wrong dengan sistem ini. Maka dari itu siapapun ketuanya, mau diganti atau tidak, nggak berpengaruh kalau sistemnya ini tidak dirubah. Maka dari itu saya bilang, masalah ini dari A sampai Z. Dan itu harus dirubah dengan klub. Klub itu memiliki suara, mereka voters. Tapi mereka bukan hanya vote pecat atau tidak, atau angkat ini atau tidak. Mereka bisa mengajukan. Mereka harus sadar, kalau seandainya sistemnya ini benar, yang imbas positif dalam jangka panjang itu ke klub sendiri, bukan ke PSSI dan lain-lain. Tapi jadi saya segala tidak aspek ini banyak sekali ya Coach Justin ya? Berubah sistemnya. Banyak sekali aspek yang harus diperhatikan begitu Coach Justin ya. Ini yang baru saja terbentuk dari PSSI sendiri, ada ad hoc integrity atau integritas ad hoc yang dibentuk untuk menjaga integritas dari PSSI sendiri begitu. Anda melihat ad hoc integrity yang dibangun atau didirikan oleh PSSI ini sejauh mana bisa kemudian menegakkan supremasi hukum istilahnya begitu di tubuh PSSI? Enggak, kalau kita bicara ad hoc itu sudah puluhan kali dilakukan. Sekarang PSSI baru mengambil tindakan yang cukup baik setelah polisi masuk ke ranah. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya? Kita lihat contohnya PSSI, which is FIFA. Di FIFA itu sudah puluhan orang ditangkap karena korupsi dan lain-lainnya. Kalau orang pelaku sepak bola berpikir bahwa dengan memberantasnya mafia sepak bola kita akan maju, salah besar. Kalau memberantas mafia maju, oke, mungkin dalam skop pertandingan di senior. Tapi kalau kita tidak melihat ke bawah, ke grassroots, pembinaan yang benar dan lain-lain, sistem administrasi yang kalau itu tidak dirubah, tidak akan berpengaruh sama sekali. Kalau Anda melihat seberapa masif sih Coach, Anda melihat seberapa masif permasalahan pengaturan skor mafia sepak bola ini di tubuh PSSI dan persepak bola Indonesia? Aldi, kalau kita bicara mafia skor, itu terjadi di seluruh dunia. Berapa tahun yang lalu saya membaca report dari Interpol bahwa di Eropa saja itu ada tiap tahun sekitar 400 lebih match yang berbau match fixing. Terutama di liga-liga yang kurang bagus dan divisi yang rendah. Tapi jadi ini kan bukan masalah baru. Ini sudah masalah lama. Bahwa ini harus diberantas, saya setuju. Tapi jangan lupakan aspek-aspek yang lain yang jauh lebih penting untuk membangun sepak bola Indonesia. Dan sekarang saya melihat mereka hanya fokus ke mafia-mafia aja. Asumsi sebagian besar yang ditangkap kan sekarang level mafia jalanan sama level manager. Level direktur dan atasnya kan belum ditangkap. Baik. Jadi untuk mafia skor ini sendiri, pengaturan skor yang terjadi saat ini di tubuh PSSI, di persepak bola Indonesia, Anda melihatnya tidak ada pengaruh terlalu besar untuk prestasi PSSI ke depannya? Oh tidak, sama sekali tidak. Ini sebuah contoh kecil lah. Baik. Timnas butuh seorang striker untuk bisa cetak gol. Oke? Kenapa kita tidak memiliki DP yang baru, Kurniawan yang baru, Buat Solosa yang baru? Anda lihat dari 20
tim liga di Indonesia ini. Berapa striker yang diisi oleh pemain lokal? Udah dari situ aja. Baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan striker bagus untuk timnas kalau isi strikernya semua orang luar negeri? Oke, jadi memang Ini salah polemiknya satu itu contoh. seperti Anda katakan A sampai Z ya, dari manajemen sampai persepak bolanya A itu sampai Z. sendiri begitu. Ya, betul. Coach Justin, ini kita kembali ke sosok ketua umum PSSI, ketua dari PSSI Ya. sendiri begitu. Kalau menurut Anda sosok ideal seperti apa atau siapa mungkin sosok ideal yang menurut Anda kompeten untuk mengisi kekosongan atau nanti menjadi ketua umum PSSI ke depannya begitu? Untuk saya, ketua itu yang penting punya hati nurani, punya leadership. Oke? Saya merasa Pak Edi sebenarnya cocok, tapi mungkin beliau terlalu sibuk. Dia kurang, yang satu kurang hal dilakukan Pak Edi adalah mengeluarkan hal-hal yang baru untuk merubah PSSI. Seperti saya tadi katakan, 20-30 tahun terakhir sepak bola kita nggak berubah karena sistem tidak berubah. Nah, sekarang kita butuh sosok ketua baru yang bisa merubah sebuah sistem. Bahwa sistem ini ternyata puluhan tahun tidak berjalan. Dan ini harus dirubah. Siapapun ketuanya, yang penting dia punya hati nurani, punya nyali, tanpa ada embel-embel lainnya untuk merubah sistem. Dan itu bisa dilakukan dibantu oleh klub yang memiliki voting. Baik, ini nama Anda sendiri digadang-gadang warganet banyak yang mengatakan sosok ini untuk menggantikan atau menjadi ketua PSSI. Ini komentar Anda bagaimana, Coach? Enggak, saya bukan seorang birokrat dan untuk menjadi ketua PSSI saya harus menjadi orang birokrat. Saya dukung dari luar aja. Oke, siapa kalau dari luar namanya tersebut? Mungkin Anda bisa birokrat yang menjadi sosok ideal untuk mengisi kursi ketua PSSI. Saya tidak tahu, Kak. Saya setuju dengan suara-suara dari PSSI, harusnya ini semua dirombak. Dirombak total, bukan mereka yang berada ini tidak pintar. Enggak, it's okay, mereka pintar, mereka hebat. Tapi saya tidak melihat ada perubahan. Saya harap orang yang masuk tidak perlu mengerti bola. Karena sudah puluhan tahun orang yang ngerti bola pun tidak bisa membuat perubahan. Karena bola untuk saya itu adalah sebuah produk yang bisa dipelajari. Yang penting adalah tahu manajemen, memiliki niat untuk membangun sepak bola. Dan kalau dibilang sosok siapa, saya tidak bisa jawab 1, 2, 3. Harusnya sih masih banyak. Tapi sosok siapapun pastinya punya PR atau pekerjaan rumah yang besar begitu ya, Coach Justin, untuk membenahi A to Z permasalahan yang terjadi dari A sampai Z tadi itu yang saya sebut. Baik, kalau begitu Coach Justin, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Semoga sosok yang terpilih nanti menjadi Ketua Umum PSSI bisa membenahi permasalahan yang ada dan juga bisa membawa persepak bolaan Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Coach Justin. Sama-sama, Aldi.